Pada kali ini, kami akan bervideo dengan berjudul Kesadaran Generasi Muda Terhadap Pajak dalam Membangun Negeri. Dengan saya sendiri, nama saya Zafif Hidayat dengan NPM C1 B025079. Halo, perkenalkan nama saya Marsyali dengan nomor NPM C1 B025177. Halo, perkenalkan nama saya Gita Oktarina dengan NPM C1 B025012. Selamat menyaksikan. Kalian dengerin nggak kata bapaknya tadi? Masalah pajak. Nah, pajak itu kan berhubungan dengan Pancasila ya kan? Iya nih, aku juga bingung. Pajak kan tentang uang, kok bisa dikaitkan dengan Pancasila? Masuk akal sih, karena kan pajak itu merupakan bentuk suatu tanggung jawab kita sebagai warga negara. Sama aja kayak kita itu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita. Oke, tapi coba jelasin dulu arti pajak itu apa sih? Pajak itu sebuah iuran wajib dari rakyat untuk negara, supaya negara ini punya dana untuk membiayai kepentingan umum, untuk kepentingan pribadi. Oh gitu, terus diatur di mana tuh? Aku pernah baca ada UUD 1945 pasal 23A bunyinya yaitu pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Wah, berarti jelas ya, pajak itu kewajiban hukum juga, bukan sekedar anjuran. Nah, jadi pajak itu bisa dikaitkan dengan beberapa Pancasila. Contohnya yaitu Pancasila sila ketiga yang berarti Persatuan Indonesia, yang dimana kita bersama-sama dalam menghadapi suatu perbedaan. Nah, ada juga sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak yaitu digunakan untuk membangun jalan, sekolah, dan rumah sakit. Oh, jadi meskipun yang bayar pajak hanya sebagian orang, tapi bisa merasakan manfaatnya semua orang ya? Nah, Ya. betul, karena keadilan sosial, pajak itu seperti gotong royong bentuk modern. Nah, sekarang aku paham. Jadi sekarang manfaat nyatanya pajak itu apa ya? Banyak sih, misalnya yang pertama yaitu membangun fasilitas umum seperti membangun rumah sakit, jalan, jembatan, atau sekolah. Terus yang kedua yaitu membayar gaji pegawai negeri seperti guru, polisi, dan dokter. Terus yang ketiga itu menjaga stabilitas ekonomi negara biar kalau ada krisis negara tetap kuat. Terus yang keempat itu ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat program bantuan sosial atau pendidikan gratis. Oh, jadi kalau kita taat membayar pajak, negara akan semakin berkembang dan rakyat semakin sejahtera ya? Iya, kalau pajak lancar, pembangunan juga lancar. Tapi gimana kalau ada orang yang nggak mau bayar pajak? Nah, itu masalahnya. Kalau ada orang yang tidak mau membayar pajak, maka negara ini tidak bisa melakukan proses pembangunan. Akibatnya banyak jalan yang rusak, sekolah yang tidak terurus, dan pelayanan publik yang menurun. Nah, bagi orangnya sendiri, itu bisa dikenakan sanksi, bisa didenda, bahkan bisa dipenjara. Bagi orang yang sengaja tidak membayar pajak. Wah, ternyata nggak bayar pajak bukan cuma melanggar hukum ya, ternyata bisa juga melanggar Pancasila. Iya, betul banget. Karena yang artinya dia tidak menjalankan tanggung jawab sosial dan tidak berlaku adil terhadap sesama warga.
Jadi intinya pajak itu penting banget loh buat negara. Dan membayar pajak itu adalah salah satu bentuk kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Betul banget, selain menciptakan rasa persatuan, kita juga bisa menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh, oke, sekarang aku jadi ngerti. Jadi ketika aku sudah dapat kerja nanti dan gajiku dipotong, aku gak bakal ngeluh lagi, karena ini demi kebaikan bersama. Nah, itu baru warga negara yang berjiwa Pancasila. Setuju banget, karena dengan membayar pajak, kita bisa membangun negeri dan mewujudkan cita-cita bangsa. Pajak dapat digolongkan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu berdasarkan golongan atau cara, pemungutan, sifat, dan lembaga. Lembaga pemungutnya. 1. Berdasarkan golongan atau cara pemungutan. Yang pertama itu ada pajak langsung, yaitu pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Contohnya adalah pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua itu ada pajak tidak langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak yang lain. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, di mana beban pajak ditanggung oleh konsumen akhir. Yang kedua yaitu berdasarkan sifat. Yang pertama ada pajak subjektif. Pajak yang pengenaannya memperhatikan kondisi atau keadaan subjek wajib pajak, termasuk kemampuan ekonominya. Contohnya adalah pajak penghasilan atau PPh yang mempertimbangkan status perkawinan dan jumlah tanggung jawab. Yang kedua yaitu pajak objektif. Pajak yang pengenaannya berdasarkan objek pajak tanpa mempertimbangkan kondisi subjeknya. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang ketiga ada berdasarkan lembaga pemungut. Ada pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contohnya meliputi pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, bea meterai, pajak bumi dan bangunan atau PBB, serta sektor P3, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, provinsi, atau kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Contohnya meliputi pajak kendaraan bermotor, PKB, bea balik nama kendaraan bermotor, BBNKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, PBBKB, pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reclaim, pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan, PBB, P2, biaya peroleh hak atas tanah dan bangunan, BPHTB. Beberapa fungsi dari adanya pajak yaitu yang pertama, 1. Fungsi anggaran untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakini penerima dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. 2. Yaitu fungsi mengatur reguleren. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri. Diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak dalam rangka melindungi
produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Yang ketiga ada fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan dengan antara lain dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Yang keempat, fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Sekian video dialog dari kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy, happy,